wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Queen Kumairah, umur 10 tahun, kelas 4 SDIT Al-Huda. Queen akan menyampaikan cerita dongeng yang berjudul Lala Keliru, yang ditulis oleh Queen Kumairah. Selamat menyaksikan. Rabu pagi di sekolah melaksanakan senam anak Indonesia hebat. Lala yang sedang berbaris di lapangan dihampiri oleh Cindy. Assalamualaikum, La. Waalaikumsalam. Cindy. La, kamu sakit? Kamu terlihat pucat. Hah? Pucat? Tidak kok. Aku tidak sakit. Hanya sedikit pusing saja. Kamu yakin bisa ikut senam, La? Insya Allah. Aku nggak apa-apa kok, Sin. Sudah sarapan? Sudah kok. Tadi aku sarapan mie instan rasa kari ayam kesukaanku. Enak loh. Mie lagi? Iya kan, beda rasa. Dan percakapan dua sahabat itu pun terhenti karena senam bersama sudah dimulai. Terdengar musik senam yang menambah semangat. Selesai senam, Lala dan Cindy pun berjalan menuju kantin sekolah. La, kamu terlihat tidak sehat. Hah? Masa sih, Sin? Kamu ini sudah kayak dokter saja deh. Aku tidak bercanda, Lala. Kamu ini es kepala banget sih. Cindy pun terus berjalan sambil mengomel. Tanpa ia sadari, ternyata Lala tertinggal cukup jauh di belakangnya. Menyadari Lala yang tidak merespon semua ucapannya, Cindy pun berhenti sejenak. Dan tiba-tiba, aduh, perutku sakit. Aduh. Lala berjongkok, memegangi perutnya sambil menangis. Lala! Cindy pun beralih ke arah Lala. Lala, kamu kenapa? Aduh, jangan nangis. Bilang dong, kamu kenapa? Tolong, Sin, perut aku sakit sekali. Aduh. Karena belum waktunya istirahat, suasana kantin pun masih sepi. Untungnya ada ibu kantin yang datang untuk membantu Cindy membawa Lala ke UKS. Tok, 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 tok. Masuk. Assalamualaikum, Bu. Permisi, saya membawa Lala. Tiba-tiba ia sakit perut. Waalaikumsalam. Di mana Lalanya? Ada di depan, Bu. Boleh saya bawa masuk? Bu guru pun mengangguk. Cekrek. Suara pintu terbuka. Dan tiba-tiba Bu guru terkejut melihat kedatangan Lala yang sangatlah pucat. Ya Allah, Lala, kamu pucat sekali. Cindy, tolong bantu Lala untuk duduk di sini. Ibu akan memeriksanya. Aduh, Bu, perut saya sakit sekali. Iya, sabar ya, La. Ibu oles minyak kayu putih ke perutmu dulu. Cindy, kamu boleh kembali ke kelas. Ibu akan menghubungi orang tua Lala untuk membawa Lala ke rumah sakit. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Lala, cepat sembuh ya. 3 hari setelah kejadian itu, Lala tidak masuk sekolah. Cindy
tentu kehilangan teman baiknya. Pagi itu, Cindy sedang menikmati bekal sarapannya di bangku taman seorang diri. Ia memang sering datang lebih awal dan memakan bekal sarapannya di sekolah. Dan tiba-tiba Cindy merasa seolah-olah ada yang datang. Maka dari itu ia menoleh ke belakang dengan cepat. Aneh, tidak ada siapa-siapa. Ya sudahlah, ku selesaikan saja sarapanku dulu. Ya Allah, Lala, aku hampir aja tersedak. Bahaya tahu. Maaf ya, janji nggak ulangi. Lala, sebenarnya kamu sakit apa sih? Kamu sampai 3 hari nggak masuk sekolah loh. Wah, kamu rindu aku ya? Sebenarnya aku dirawat di rumah sakit waktu itu. Kata dokter, aku sudah ada gejala infeksi lambung. Jadi tidak boleh makan mie instan berlebihan lagi deh. Tuh kan, kamu sih berlebihan. Kan sudah disampaikan oleh Bu Guru tentang isi piringku. Makanan yang sehat dan cukup bergizi untuk pertumbuhan kita. Iya, dokter juga kasih tahu lagi tentang isi piringku. 1/4 untuk bagian karbohidrat, 1/4 lagi untuk protein, dan 1/2-nya bagian untuk buah dan sayuran. Kamu yakin bisa tanpa mie instan? Susah. Tapi kata dokter boleh kok makan mie instan sesekali. Tapi juga harus dipenuhi dengan nutrisi lainnya seperti telur, buah, dan sayuran. Sekali sehari maksud kamu? Cindy dan Lala pun tertawa bersama. Cindy dan Lala kembali ke kelas. Di kelas, Lala duduk sambil membaca buku cerita dengan kepala diletakkan di atas meja. Tidak, tolong, aku tidak mau. Aku tidak mau. Lala pun terjatuh di tempat duduknya. Kira-kira Lala kenapa ya teman-teman? Wah, ternyata Lala sempat tertidur saat membaca buku. Bahkan ia sempat bermimpi bahwa ia akan disuntik oleh dokter. Ia menyadari bahwa ia telah keliru. Ternyata makanan itu tidak hanya tentang enak dan kenyang, tetapi juga harus sehat dan bergizi. Tak perlulah mahal-mahal. Banyak makanan sederhana yang cukup nilai gizinya, seperti protein pada telur dan ikan. Sejak saat itulah Lala dan Cindy selalu membawa bekal sesuai isi piringku. Nah teman-teman, yuk kita kurangi makanan instan berpengawet dan mari kita penuhi nutrisi dengan konsumsi makanan bergizi. Salam anak Indonesia.